Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Anggriawan dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2021. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan biografi pengusaha sukses yaitu Rudy Salim. Rudy Salim lahir pada tanggal 24 April tahun 1987, Jakarta di Indonesia. Sekarang ia berumur 35 tahun. Dia mempunyai pekerjaan yaitu pengusaha atau produser film. Rudy Salim memiliki istri bernama Tiffany Kosasih dan dikaruniai dua buah anak, termasuk Vanessa Salim. Baiklah, latar belakang Rudy Salim. Rudy dibesarkan dalam keluarga yang cukup mapan. Keluarganya merupakan lingkar keluarga dengan profesi dokter, memiliki nama di Indonesia. Ia juga dibesarkan sejak dini untuk menjadi seorang dokter seperti kebanyakan profesi keluarganya. Berikut ini bisnis-bisnis Rudy Salim. Yang pertama, Prestige Image Motor Cars, bisnis mobil supercar mewah, yaitu dia pendirinya. Yang kedua, Excel Trade Indonesia, bisnis pinjaman online. Yang ketiga, Automo, bisnis rental kendaraan. Yang keempat, Sain Mako, yaitu bisnis bank virtual. Yang kelima, Time Machine to Escape Game, bisnis game online. Yang keenam, Mass Market Area, yaitu berbidang di kuliner atau belanja. Yang ketujuh, Space Food Destination, food court. Yang kedelapan, Kerry, kuliner croissant. Masih banyak bisnis lainnya seperti Tech a Bit, Cafe and Resto, Mango Boom, bisnis jus mangga, dan RA Pictures bersama rumah produksi bareng Raffi Ahmad. Baiklah, selanjutnya adalah kisah sukses Rudy Salim yang kini dia menjadi Crazy Rich. Sebelum menjadi seorang pengusaha muda yang sukses, Rudy Salim pernah mengenyam pendidikan kedokteran di dua kampus yang berbeda. Rudy yang pada saat itu merasa bahwa menjadi dokter bukanlah passionnya atau keinginannya, sehingga ia tidak menyelesaikan kuliahnya dan di drop out dari kampus. Ia merasa bahwa dunia bisnis dan otomotif lebih menarik baginya, sehingga satu-satunya alasan Rudy mau mencoba jurusan kedokteran, yang mana merupakan iming dari kedua orang tuanya yang akan memberikan sebuah mobil Mercedes-Benz. Setelah keluar dari perkuliahan kedokteran, akhirnya ia mencoba menggeluti dunia bisnis dengan menjual mobil Mercedes dari orang tuanya seharga 400 juta sebagai modal awal dalam berbisnis. Uang hasil penjualan mobil tersebut ia gunakan untuk membuka bisnis sesuai idenya. Sebenarnya, sedari usia muda yaitu di umur 19 tahun, ia memiliki bisnis di bidang game online di tahun 2009. Akan tetapi, usahanya tersebut belum dapat menghasilkan keuntungan. Hingga pada tahun 2013, usaha game online tersebut baru bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Sedangkan dari hasil menjual mobil pemberian orang tuanya, Rudy akhirnya mulai menjalankan bisnis yaitu pinjaman online. Bisnis pinjaman online tersebut berasal dari ide dan peluang dirinya sering mengobrol dengan temannya yang memiliki bisnis toko elektronik. Toko tersebut pada saat itu memiliki sistem pembiayaan customer yang ingin membeli produk elektronik. Hal tersebut yang dilihat Rudy Salim sebagai peluang untuk membuat gagasan pinjaman dan transaksi kredit online. Dengan kerja keras dan ketekunan menjalankan usaha pinjaman online tersebut, akhirnya ia berhasil mendirikan PT Excel Trade Indonesia. Usaha tersebut berkembang dan saat ini sudah memiliki 8 cabang di seluruh Indonesia. Ia mengaku bahwa tidak mudah menjalankan bisnis pinjaman online. Ini karena ia pernah ditipu hingga belasan juta dan modal dari menjual mobil tersebut tidaklah cukup menutup biaya operasional selama 2 minggu, sehingga ia menambah modal kembali dari hasil menjual usaha karaoke milik ibunya. Hal ini membuat ia dan keluarga sempat cekcok untuk meyakinkan orang tuanya. Setelah itu, usaha pinjaman online miliknya semakin berkembang hingga mendapatkan 600 pelanggan di 6 bulan pertamanya. Akhirnya setelah 3 tahun lamanya bisnis ini berjalan, akhirnya perusahaan bisnis itu bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan omset dimiliki per bulannya mencapai angka di atas 1 miliar rupiah.
Tidak lupa dari kesuksesan bisnis game online dan pinjaman online, Rudy Salim mengumpulkan modal dan mengembangkan bisnis usahanya di bidang otomotif. Ia sangat menyukai dengan menjual mobil-mobil mewah, bahkan mobil super mewah. Di tahun 2012, Rudy Salim mempelajari cara mendatangkan dan menjual mobil mewah termasuk aturan pajak Indonesia. Akhirnya di akhir tahun 2012 ia resmi membuka showroom mobil-mobil mewah dan super mewah dengan nama Plastic Image Motor Cars. Pemilihan bisnis itu sebenarnya sangat berisiko menurut Rudy, karena pangsa pasar usaha ini sangat terbatas di kalangan tertentu saja. Namun bisnis ini lebih didasari di passion dan kecintaannya ia dalam dunia otomotif, terutama mobil. Di awal menjalankan Plastic Motor Cars, Rudy Salim hanya bisa mengimpor 3 buah mobil super mewah saja. Berkat kepiawaiannya dalam berbisnis dan memiliki jaringan kenalan yang luas, maka ketika mobil tersebut laku terjual. Selain itu membuat usahanya ini berkembang bahkan keluar dari. Itulah tadi beberapa kisah singkat perjuangan Rudy sampai sukses saat ini. Baiklah, pelajaran yang dapat diambil dari sosok Rudy Salim adalah saya tertarik dengan sosok Rudy Salim karena dengan usianya yang tergolong masih muda, dapat menemukan sebuah ide bisnis yang menjanjikan. Ketangkasan dan kecekatannya menemukan peluang bisnis yang menginspirasi dari penglihatan dan kepeduliannya terhadap kehidupan sehari-hari. Yang ia lakukan membuat ia terdorong untuk berpikir bagaimana masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun menjadi lebih mudah. Sosok Rudy Salim mampu menciptakan sebuah lapangan kerja. Setidaknya ia dapat mengurangi pengangguran di Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah. Baiklah, itulah tadi biografi singkat tentang pengusaha sukses Rudy Salim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.